Suamiku menelepon saat aku lembur, berteriak sombong bahwa ia mendapat warisan 2,5 miliar rupiah dan mengusirku malam itu juga. Ia pikir ia menang. Namun, saat aku pulang dan berkata, nikmati kekayaan barumu, ia justru berakhir menangis histeris. Ia lupa satu hal fatal. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruangan kerjaku sudah menunjukkan pukul 9 malam. Jarum detiknya yang berbunyi TikTok seolah menjadi satu-satunya teman yang tersisa di lantai gedung perkantoran yang mulai sepi ini. Di luar, hujan turun dengan deras, memukul-mukul kaca jendela besar di samping mejaku, menciptakan irama yang sejalan dengan kepalaku yang berdenyut nyeri. Namaku Maya. Dan malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku masih berkutat dengan tumpukan dokumen laporan bulanan. Mataku terasa panas karena terlalu lama menatap layar komputer, dan punggungku rasanya sudah kaku seperti papan kayu. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa pulang sekarang. Sedikit lagi, Maya. Sedikit lagi, gumamku pada diri sendiri, mencoba menyemangati jiwa yang sebenarnya sudah lelah. Target bulan ini sangat tinggi, dan bonus dari pencapaian target ini adalah satu-satunya harapanku untuk menutupi cicilan rumah yang sudah menunggak 2 bulan. Rumah itu adalah satu-satunya aset berharga yang kami miliki, tempat berteduh yang mati-matian aku pertahankan meski rasanya tulang-tulangku mau remuk karena bekerja keras sendirian. Tiba-tiba, keheningan di ruanganku pecah oleh dering ponsel yang nyaring dan mendesak. Aku melirik layar ponsel yang tergeletak di samping tumpukan berkas. Nama, Raka, berkedip-kedip di sana. Suamiku. Helaan napas panjang keluar dari mulutku sebelum aku sempat menyentuh ponsel itu. Jantungku berdebar bukan karena rindu, tapi karena cemas. Biasanya, jika Raka menelepon di jam segini, itu bukan untuk bertanya apakah aku sudah makan atau menyuruhku hati-hati di jalan. Biasanya, itu tentang uang. Entah dia meminta transferan untuk modal bisnis yang tidak pernah jelas ujung pangkalnya, atau sekadar marah-marah karena token listrik di rumah habis dan dia tidak mau repot membelinya sendiri. Aku membiarkan dering itu berbunyi beberapa kali, mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang aku miliki. Akhirnya, dengan tangan yang sedikit gemetar karena lelah, aku menggeser tombol hijau di layar. Halo, Mas? Ada apa? Aku masih lembur, sedang mengejar deadline untuk... Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, suara Raka sudah meledak dari seberang sana. Bukan suara marah, tapi suara tawa. Tawa yang keras, euforia, dan terdengar sangat arogan. Suara itu begitu nyaring, hingga aku harus menjauhkan sedikit ponsel dari telingaku. Maya. Hahaha. Maya, dengar baik-baik. Serunya dengan napas memburu, seolah dia baru saja memenangkan lotre terbesar di dunia. Kamu tidak perlu sibuk dengan pekerjaanmu yang menyedihkan itu lagi. Lupakan gajimu yang recehan itu. Keningku berkerut. Mas, kamu bicara apa? Kalau kamu mabuk lagi, tolong tidur. Aku sedang sibuk. Aku tidak mabuk, bodoh. Bentaknya, namun nadanya segera kembali meninggi penuh kegembiraan. Aku sadar sesadar-sadarnya. Berita besar, Maya. Berita sangat besar. Warisan dari kakek Wijaya, akhirnya cair. Pengacara tua itu baru saja meneleponku. Uang tunai. Cash. 2,5 miliar rupiah akan masuk rekeningku sebentar lagi. Tanganku yang memegang pulpen terhenti di udara. Kakek Wijaya. Sosok tua yang bijaksana itu sudah meninggal 2 tahun lalu. Aku ingat betul bagaimana hari-hari terakhirnya. Aku ingat bagaimana aku menyuapinya bubur, mengganti pakaiannya, dan menemaninya mengobrol di saat Raka, cucu kandungnya sendiri, malah sibuk keluyuran dengan alasan mencari investor untuk bisnis kulinernya yang gagal total itu. Warisan itu memang ada, tapi prosesnya sangat rumit dan panjang karena wasiat kakek yang spesifik. 2,5 miliar, ulangku pelan, mencoba mencerna informasi itu di tengah kelelahanku. Mas, kamu yakin? Bukannya Pak Anwar, pengacara kakek, bilang prosesnya masih. Ah, diam kamu. Jangan merusak suasana hatiku dengan pertanyaan bodohmu. Potong Raka cepat. Pak Anwar sudah memberitahuku.
Semuanya beres. Uang itu milikku. Milik Raka Aditama seorang. Ada jeda sejenak. Hanya terdengar suara napas Raka yang berat dan suara hujan di luar jendelaku. Perasaanku mendadak tidak enak. Jika Raka mendapatkan uang sebanyak itu, seharusnya aku senang karena beban cicilan rumah kami akan lunas. Tapi, intuisiku sebagai seorang istri yang sudah terlalu sering disakiti mengatakan bahwa ada badai yang lebih besar daripada hujan di luar sana yang sedang menuju ke arahku. Dan benar saja. Kalimat Raka selanjutnya menghantamku lebih keras daripada palu godam. Sekarang, dengarkan perintahku, Maya. Suara Raka berubah dingin, tajam, dan penuh penghinaan. Kemasi barang-barangmu. Semua bajumu, semua alat kosmetik murahanmu, semuanya. Tinggalkan rumahku malam ini juga. Duniaku seakan berhenti berputar. Mataku mengerjap, menatap kosong ke arah layar komputer yang masih menyala. Apa? Mas, kamu bercanda, kan? Ini sudah malam, dan hujan deras. Aku tidak peduli hujan badai atau tsunami sekalian. Teriak Raka, suaranya menusuk telinga. Aku tak membutuhkanmu lagi, Maya. Selama ini aku bertahan denganmu karena aku butuh gajimu untuk makan. Tapi sekarang? Aku punya 2,5 miliar. Aku kaya raya. Wanita sibuk, kucel, dan gila kerja sepertimu sama sekali tidak cocok untuk gaya hidup baruku nanti. Aku bisa mendapatkan wanita manapun yang lebih cantik, lebih muda, dan lebih bisa melayaniku daripada kamu. Air mataku biasanya mudah tumpah jika dibentak seperti ini. Tapi malam ini, entah kenapa, air mata itu tidak keluar. Rasa lelah yang teramat sangat membuat hatiku beku. Rasa sakit itu ada, tapi tertutup oleh rasa tidak percaya. Mas, kita sudah menikah 5 tahun. Kamu mengusirku hanya karena kamu dapat uang? Tanyaku, suaraku terdengar serak namun anehnya sangat tenang. 5 tahun yang membosankan, balas Raka tanpa ragu. Kamu itu membosankan, Maya. Selalu kerja, kerja, kerja. Pulang malam, wajah kusut, bau minyak angin. Aku muak. Sekarang aku punya uang, aku mau bebas. Aku mau menikmati hidupku tanpa rongrongan istri sepertimu. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin AC kantor. Rumah itu, kita membayarnya bersama, Mas. Bahkan sebagian besar DP-nya pakai tabunganku sebelum menikah. Rumah itu atas namaku. Potong Raka cepat, nada suaranya penuh kemenangan. Sertifikatnya atas nama Raka Aditama. Kamu lupa? Jadi itu rumahku. Kamu cuma numpang. Dan sekarang, masa tumpanganmu sudah habis. Keluar malam ini, atau aku yang akan membakar barang-barangmu di halaman. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Aku terpaku di kursi kerjaku. Ponsel di tanganku terasa panas, namun jari-jariku terasa dingin sedingin es. Suara tututut tanda panggilan berakhir masih terngiang di telingaku, bercampur dengan suara hujan yang semakin deras menghantam kaca. Jadi begini akhirnya, 5 tahun pernikahan. 5 tahun aku banting tulang membiayai hidup kami, karena Raka terlalu gengsi bekerja di bawah orang lain, dan selalu gagal membangun bisnis. 5 tahun aku menelan semua hinaan mertua yang bilang aku kurang melayani suami. Semua itu berakhir dalam satu panggilan telepon berdurasi kurang dari 5 menit, hanya karena dia merasa sudah kaya. Perlahan, aku meletakkan ponselku di atas meja. Aku menatap pantulan wajahku di layar monitor yang gelap. Wajah itu memang terlihat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah mata. Tapi di balik kelelahan itu, aku melihat sesuatu yang lain. Aku tidak melihat wanita yang hancur. Aku melihat wanita yang baru saja dilepaskan dari beban yang sangat berat. Kakek Wijaya. Nama itu kembali terlintas di benakku. Sosok tua yang selalu memegang tanganku erat-erat saat dia terbaring sakit. Sosok yang selalu berbisik, maafkan cucu kakek yang tidak berguna itu ya, Maya. Kamu wanita baik. Kakek tidak akan membiarkanmu menderita. Raka mungkin sudah lupa. Atau mungkin dia memang terlalu bodoh dan serakah untuk membaca detail. Tapi aku tahu satu hal yang Raka tidak tahu. Aku membereskan dokumen-dokumen di mejaku dengan gerakan lambat namun pasti. Aku mematikan komputer, mengambil tasku, dan mengenakan mantelku. Tidak ada gunanya menangis di sini.
Raka ingin aku pulang dan mengemasi barangku? Baiklah. Aku akan pulang. Tapi aku tidak akan pulang sebagai istri yang memohon-mohon dikasihani. Aku akan pulang untuk memastikan Raka mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Aku berjalan menuju lift, menekan tombol ground floor. Hujan di luar masih deras, seolah alam sedang menangis untuk pernikahan kami yang baru saja divonis mati. Tapi bagiku, hujan ini akan membersihkan jejak-jejak kebodohan Raka dari hidupku. Tunggu aku, Mas, bisikku pelan saat pintu lift tertutup. Kamu pikir kamu pemenangnya? Mari kita lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Taksi yang kutumpangi melaju membelah jalanan Jakarta yang basah dan lengang. Wiper mobil bergerak ke kiri dan ke kanan dengan ritme monoton, menyapu butiran air hujan yang terus mengguyur tanpa ampun. Di kursi belakang, aku duduk diam mematung, menatap lampu-lampu jalan yang berpendar kabur lewat jendela yang berembun. Sopir taksi sesekali melirikku lewat kaca spion tengah. Mungkin heran melihat penumpang wanita yang pulang larut malam dengan wajah sedatar tembok, tanpa ekspresi, tanpa air mata, padahal mataku jelas menyeratkan kelelahan yang luar biasa. Dia tidak tahu bahwa di dalam kepalaku, badai yang berkecamuk jauh lebih dahsyat daripada hujan di luar sana. Pikiranku melayang ke masa lalu. Ke momen-momen awal pernikahanku dengan Raka. Dulu, dia memang ambisius, tapi tidak sejahat ini. Dia punya mimpi, dan aku mendukungnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kegagalan demi kegagalan membuatnya menjadi monster. Rasa tidak percaya dirinya berubah menjadi arogansi untuk menutupi kelemahannya. Dan uang selalu menjadi obsesinya. Dia selalu merasa dunia berutang padanya, merasa bahwa dia ditakdirkan menjadi kaya raya tanpa harus bekerja keras. Dan sekarang, warisan kakek Wijaya memberinya ilusi itu. Ilusi bahwa dia adalah raja. Sudah sampai, Bu, suara sopir taksi membuyarkan lamunanku. Aku tersentak pelan, melihat keluar jendela. Kami sudah sampai di depan gerbang perumahan klaster kecil tempatku tinggal selama 5 tahun terakhir. Iya, Pak. Masuk saja ke dalam, rumah nomor B12 ya. Taksi berbelok masuk. Jantungku berdegup kencang saat mobil mendekati rumah kami. Bukan karena takut, tapi karena rasa perih yang menyayat hati melihat apa yang tersaji di depan mataku. Lampu teras rumah menyala terang benderang, sangat kontras dengan rumah-rumah tetangga yang sudah gelap. Tapi bukan cahaya itu yang membuat napas saya tercekat. Di teras yang basah terkena tampias hujan, 2 koper besar milikku tergeletak begitu saja. Salah satu koper itu dalam posisi terguling, dengan resleting yang sedikit terbuka sehingga lengan baju kemeja kerjaku mencuat keluar, basah kuyup terkena air hujan. Di sebelahnya, ada kardus bekas mie instan yang berisi sepatu-sepatuku, dilempar asal-asalan hingga beberapa sepatu terlempar keluar dari kardus. Raka benar-benar melakukannya. Dia benar-benar membuang barang-barangku seperti sampah, bahkan sebelum aku sampai di rumah. Astaga, Bu, itu barang-barang Ibu? Tanya sopir taksi dengan nada prihatin. Iya, Pak. Jawabku singkat, suaraku terdengar dingin bahkan di telingaku sendiri. Tolong berhenti di depan pagar saja. Aku membayar ongkos taksi dan meminta bapak sopir itu menunggu sebentar. Pak, tolong jangan pergi dulu. Saya akan memuat barang-barang ini ke bagasi bapak. Saya akan pesan taksi bapak lagi untuk pergi dari sini. Sopir itu mengangguk cepat, wajahnya menyeratkan rasa iba yang mendalam. Siap, Bu. Mari saya bantu. Aku turun dari taksi. Angin malam yang dingin langsung menusuk tulangku, tapi aku mengabaikannya. Aku melangkah menuju teras rumahku, maksudku, rumah Raka. Dari jendela depan yang gordennya tidak ditutup rapat, aku bisa melihat Raka. Pemandangan di dalam sana membuat darahku mendidih, namun sekaligus membuatku semakin yakin bahwa keputusanku untuk tidak memohon adalah benar. Raka duduk bersandar di sofa ruang tamu dengan kaki diangkat ke atas meja kopi. Di tangannya terselip sebatang rokok, sesuatu yang sudah lama dia hentikan karena aku selalu mengeluh soal pengeluaran rokoknya yang mahal. Tapi malam ini, asap mengepul bebas di ruang tamu kami yang sempit. Di meja, ada botol minuman keras impor yang entah dia dapat dari mana. Mungkin dia membelinya dengan kartu kredit yang limitnya sudah hampir habis. Yakin bahwa besok dia bisa membayarnya. Volume televisi disetel sangat keras, menayangkan acara musik, tapi Raka tidak benar-benar menonton. Dia sibuk dengan ponselnya,
tersenyum-senyum sendiri, mungkin sedang memamerkan kekayaan barunya kepada teman-temannya yang selama ini menjauhinya. Dia tampak begitu puas, begitu lepas. Seolah membuang istrinya keluar rumah adalah sebuah prestasi yang patut dirayakan. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan rasa sesak di dada. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku menangis. Tidak setetes pun air mataku boleh jatuh untuk laki-laki seperti dia. Aku memungut koperku yang terguling. Baju kemeja kerjaku yang basah kumasukkan kembali dengan paksa. Sopir taksi dengan sigap membantuku mengangkat kardus sepatu dan koper lainnya ke bagasi mobil. Kami bekerja dalam diam, di bawah rintik hujan dan sorot lampu teras yang kuning suram. Tiba-tiba, pintu depan terbuka kasar. Hah? Akhirnya datang juga sang nyonya besar. Suara Raka menggelegar, bersaing dengan suara hujan. Aku menegakkan tubuh, berbalik menghadapnya. Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya memerah, mungkin efek alkohol. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah agak belel dan celana pendek. Di tangan kanannya, dia memegang gelas berisi cairan berwarna ember. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan merendahkan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pandangan jijik. Cepat sekali kamu datang, cibirnya, melangkah maju ke teras, mengabaikan cipratan air hujan yang membasahi kakinya. Baguslah. Aku tidak mau melihat wajahmu lama-lama di sini. Kamu merusak pemandangan. Aku menatapnya datar, seolah sedang menatap orang asing yang menyedihkan. Aku hanya mengambil barang-barangku, Mas. Sesuai keinginanmu. Raka tertawa, tawa yang terdengar sumbang. Mas, jangan panggil aku Mas lagi. Mulai besok, status kita berbeda kasta, Maya. Aku miliarder. Dan kamu cuma karyawan biasa yang gajinya numpang lewat. Lihat ini. Raka merogoh saku celananya dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah lecek. Dia mengibaskannya tepat di depan wajahku. Bau alkohol menguar kuat dari napasnya saat dia mendekat. Ini surat keterangan dari notaris. Fotokopi, sih. Aslinya aman di brankas Pak Anwar. Serunya bangga. Di sini tertulis jelas. Aset likuid senilai 2,5 miliar rupiah jatuh ke tangan cucu kandung, Raka Aditama. Kamu lihat nama kamu di sini? Hah? Tidak ada. Aku melirik kertas itu sekilas. Itu hanya halaman depan wasiat. Halaman yang hanya berisi judul dan pembukaan umum. Raka, dengan segala kemalasannya, pasti tidak membaca sampai halaman-halaman berikutnya. Atau mungkin, dia hanya membaca apa yang ingin dia baca. Kamu pikir aku butuh gajimu yang pas-pasan itu lagi? Raka melanjutkan hinaannya, jarinya menunjuk-nunjuk dadaku. Selama ini aku diam saja kamu atur-atur. Mas jangan beli ini, Mas hemat dong, Mas cari kerja. Cerewet. Sekarang, dengan uang ini, aku bisa beli apa saja. Aku mau cari istri baru. Yang cantik, yang muda, yang bisa diajak senang-senang dan traveling keliling dunia. Bukan wanita kaku yang gila kerja sepertimu. Kata-katanya tajam, dimaksudkan untuk melukaiku sedalam-dalamnya. Tapi anehnya, hatiku sudah kebas. Rasa sakit itu sudah lewat. Sekarang yang tersisa hanyalah rasa kasihan. Kasihan pada kebodohannya. Aku menatap matanya lurus-lurus. Tidak ada ketakutan, tidak ada permohonan. Mas, panggilku pelan tapi tegas. Raka berhenti tertawa, sedikit terkejut dengan reaksiku yang tenang. Dia mungkin mengharapkan aku bersimpuh di kakinya, memohon agar tidak diceraikan. Kamu yakin sudah membaca semua syarat dari kakek Wijaya? Mas, tanyaku. Raka mengerutkan kening, lalu mendengus kasar. Syarat? Syarat apa lagi? Kamu jangan coba-coba menakutiku ya. Kakek itu sayang padaku. Aku cucu satu-satunya. Uang tunai tidak butuh syarat macam-macam. Itu hak mutlakku. Dia meneguk sisa minumannya dengan kasar, lalu membanting gelasnya ke lantai teras, hingga pecah berkeping-keping. Prak! Pecahan kaca berserakan di dekat kakiku. Sopir taksi di belakangku tersentak kaget, bersiap maju untuk melindungiku, tapi aku mengangkat tangan memberi isyarat agar dia tetap tenang. Sudahlah, Maya, jangan banyak omong, bentak Raka lagi. Pergi sana, bawa sampah-sampahmu ini.
Jangan pernah injakkan kakimu di rumahku lagi. Besok pengacaraku akan mengurus surat cerai. Kamu tinggal tanda tangan, dan minggat dari hidupku selamanya. Aku memandangi pecahan gelas di lantai, lalu kembali menatap wajah Raka. Wajah lelaki yang pernah aku cintai, yang pernah berjanji melindungiku di depan penghulu dan orang tuaku. Kini, wajah itu terlihat begitu jelek karena keserakahan. Baik, Mas, jawabku singkat. Kalau itu maumu, aku akan pergi. Aku berbalik badan, melangkah menuju taksi tanpa menoleh lagi. Hahaha, pergi sana. Dasar benalu, teriakan Raka menggema di belakangku. Nikmati hidup miskinmu sendirian. Aku masuk ke dalam taksi dan menutup pintu. Hujan di luar semakin deras, menyamarkan sosok Raka yang masih berdiri di teras dengan pose angkuh, merasa dirinya adalah raja dunia. Saat taksi mulai berjalan meninggalkan pekarangan rumah itu, aku mengeluarkan ponselku dari saku mantel. Tanganku tidak lagi gemetar. Dengan tenang, aku mencari kontak seseorang di daftar teleponku. Nama itu muncul, Pak Anwar, notaris pengacara kakek Wijaya. Aku menekan tombol panggil. Meski ini sudah larut malam, aku tahu Pak Anwar pasti akan mengangkatnya. Dia sudah menunggu momen ini. Momen di mana topeng Raka terbuka sepenuhnya. Di balik kaca jendela taksi yang basah, aku melihat rumah itu semakin mengecil dan menghilang di tikungan. Rumah yang penuh kenangan pahit itu sudah kutinggalkan. Dan besok pagi, Raka akan menyadari bahwa dia bukan hanya kehilangan istri, tapi dia juga telah membuang kunci brankas hartanya sendiri ke jalanan yang dingin. Di dalam taksi yang terus melaju menembus hujan, aku menempelkan ponsel ke telingaku. Suara sambungan telepon berbunyi 3 kali sebelum akhirnya diangkat. Suara di seberang sana terdengar berat, khas suara orang tua yang berwibawa namun penuh kehangatan. Halo, Nak Maya? Malam-malam begini ada apa? Apa Raka berulah lagi? Tanya Pak Anwar. Beliau bukan hanya pengacara kakek Wijaya, tapi juga sahabat lama almarhum yang sudah menganggapku seperti anak sendiri. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan getaran dalam suaraku. Pak Anwar, maaf mengganggu istirahat Bapak. Saya cuma mau mengabari, Raka sudah tahu soal pencairan warisan itu. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar helaan napas kasar. Anak itu, saya baru saja mengirimkan pemberitahuan resmi sore tadi ke emailnya untuk datang besok pagi. Saya tidak menyangka dia akan langsung bereaksi secepat ini. Lalu, apa yang dia lakukan? Dia mengusir saya, Pak. Jawabku pelan. Mataku kembali menatap jalanan yang basah. Dia menyuruh saya mengemasi barang-barang dan pergi malam ini juga. Dia bilang, dia tidak butuh istri yang gila kerja dan dia ingin mencari wanita lain untuk menikmati uang itu. Kurang ajar. Suara Pak Anwar meninggi, penuh amarah. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kakeknya sudah menduga ini akan terjadi, tapi saya tidak menyangka Raka akan sevulgar itu. Maya, kamu sekarang di mana? Kamu aman? Saya aman, Pak. Saya sedang di taksi menuju hotel dekat kantor. Saya sudah membawa barang-barang penting saya. Bagus. Dengarkan saya, Maya. Nada suara Pak Anwar berubah menjadi sangat serius. Besok jam 10 pagi, datanglah ke kantor saya. Raka pasti akan datang untuk menuntut uangnya. Kamu harus ada di sana. Apakah saya perlu datang? Pak, rasanya saya malas melihat wajahnya lagi. Aku mengaku jujur. Kamu harus datang. Bukan untuk memohon, tapi untuk menyaksikan keadilan bekerja, tegas Pak Anwar. Ingat janji kakek Wijaya padamu? Beliau tidak pernah ingkar janji. Besok, kita buka mata Raka lebar-lebar tentang siapa sebenarnya pemegang kunci brankas itu. Aku menutup telepon setelah mengucapkan terima kasih. Taksi online yang kutumpangi mulai memasuki kawasan bisnis tempat kantorku berada. Aku memesan kamar di sebuah hotel bintang 3 yang sederhana untuk malam ini. Saat aku bersandar di kursi taksi, pikiranku melayang mundur ke 2 tahun lalu. Masa-masa yang menjadi fondasi dari semua kekacauan malam ini. Waktu itu, kakek Wijaya terkena stroke berat. Beliau lumpuh separuh badan dan kehilangan kemampuan bicara dengan jelas. Raka? Suamiku itu hanya datang sekali di hari pertama kakek masuk rumah sakit. Dia datang sebentar,
mengambil foto selfie dengan kakek yang terbaring lemah, hanya untuk diposting di media sosial dengan caption, "Cepat sembuh kakekku sayang." Lalu pergi lagi dengan alasan ada pertemuan bisnis penting. Padahal aku tahu, dia pergi nongkrong dengan teman-teman klub mobilnya. Selama 6 bulan kakek sakit, akulah yang merawat beliau sepulang kerja. Setiap sore, aku langsung ke rumah kakek, menyuapinya bubur, mengganti popok dewasanya, dan membacakan koran untuknya. Raka selalu menolak ikut dengan alasan, tidak tega melihat kakek sakit, atau bau rumah sakit bikin mual. Aku ingat satu malam yang paling membekas. Malam itu hujan deras, persis seperti malam ini. Kakek Wijaya sedang kesulitan bernapas. Aku panik dan memanggil perawat. Setelah kondisinya stabil, kakek menggenggam tanganku erat sekali dengan tangan kirinya yang masih berfungsi. Matanya yang rabun menatapku lekat-lekat. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput. Dengan susah payah, beliau berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Ayah, maafkan, Raka. Dia buta hati." Aku mengusap punggung tangannya, berusaha tersenyum meski hatiku perih. "Tidak apa-apa, Kek. Raka cuma lagi sibuk. Kakek fokus sembuh ya." Kakek menggeleng lemah. "KAMU, anak baik. Warisan. Kakek jaga buat kamu." Saat itu, aku mengira itu hanya racauan orang sakit. Aku tidak pernah mengharapkan uang sepeser pun. Aku merawatnya karena aku menghormatinya sebagai satu-satunya keluarga Raka yang menerimaku dengan tulus, tanpa memandang latar belakang keluargaku yang sederhana. Ibu mertuaku, Ibu Raka, selalu memandangku sebelah mata, tapi kakek Wijaya selalu membelaku. Ternyata, kakek serius dengan ucapannya. Di minggu-minggu terakhir sebelum wafat, kakek sering memanggil Pak Anwar. Mereka berbicara berdua di kamar rawat, dan aku diminta menunggu di luar. Aku tidak pernah tahu apa isi pembicaraan itu, sampai malam ini. Mobil taksi berhenti di lobi hotel. Lamunanku buyar. Aku turun dan menyeret koperku masuk ke lobi yang dingin. Resepsionis menatapku dengan heran. Wanita dengan mata sembab, baju kerja kusut, dan 2 koper besar di tengah malam, tapi dia tidak bertanya apa-apa saat aku check-in. Di dalam kamar hotel yang hening, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah sombong Raka saat mengusirku tadi terus berputar di kepala. "Aku tidak membutuhkanmu lagi," katanya. Kata-kata itu begitu menyakitkan, tapi anehnya, itu juga membebaskan. Selama 5 tahun ini, aku bertahan karena janji pernikahan. Aku bertahan karena berpikir Raka akan berubah menjadi dewasa. Tapi malam ini, Raka sendiri yang memutus ikatan itu demi uang. Dia memilih kertas-kertas bergambar pahlawan itu daripada istri yang menemaninya dari nol. Aku bangkit dari tempat tidur dan membuka koperku. Aku mengambil map berisi dokumen-dokumen penting yang selalu kusimpan rapi. Akta kelahiran, ijazah, buku tabungan pribadi, dan sebuah map merah yang sudah kusiapkan 3 bulan lalu. Gugatan cerai. Sebenarnya, aku sudah ingin mengajukannya sejak lama karena sikap Raka yang makin toksik dan kasar secara verbal. Tapi aku selalu ragu. Aku takut gagal menjadi istri. Namun malam ini, keraguan itu hilang tak berbekas. Raka sudah menjatuhkan talak secara lisan dan mengusirku. Tugasku sebagai istri sudah selesai. Besok, di kantor notaris, aku tidak akan datang sebagai istri yang terbuang. Aku akan datang sebagai Maya, wanita mandiri yang memegang kartu as. "Tidur, Maya," bisikku pada diri sendiri sambil mematikan lampu tidur. "Simpan tenagamu. Besok akan jadi pertunjukan yang menarik." Pagi itu matahari bersinar cerah, seolah mengejek badai yang terjadi semalam. Setelah sarapan sekadarnya di hotel, aku merapikan diri. Aku mengenakan setelan blazer terbaikku berwarna biru tua, memoleskan sedikit riasan untuk menutupi lingkaran hitam di mataku, dan mengangkat daguku tinggi-tinggi. Aku tidak boleh terlihat menyedihkan. Tepat pukul 10 kurang 15 menit, aku tiba di kantor notaris Anwar Rekan. Kantor itu terletak di sebuah gedung tua bergaya kolonial yang terawat rapi, memberikan kesan intimidatif dan resmi. Saat aku melangkah masuk ke ruang tunggu, aroma pengharum ruangan wangi kopi menyambutku. Dan di sana, duduk di sofa kulit tamu, adalah Raka. Penampilannya membuatku hampir tertawa miris. Dia mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap yang jelas-jelas baru. Potongannya terlalu ketat di bagian perut,
kebiasaan makan Raka yang buruk mulai terlihat, dan aku bisa melihat label harga yang belum dicabut menyembul sedikit di balik kerah belakangnya. Rambutnya disisir klimis berlebihan dengan gel. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan emas besar yang aku tahu palsu. Atau mungkin dia baru membelinya dengan cicilan kartu kredit lagi pagi ini. Begitu dia melihatku masuk, senyum di wajahnya lenyap seketika. Dia berdiri, menatapku dengan pandangan jijik bercampur kaget. "Ngapain kamu di sini?" sergahnya kasar, suaranya menggema di ruang tunggu yang sunyi. Resepsionis di meja depan menatap kami dengan canggung. Aku mengabaikan tatapan itu dan berjalan tenang mendekati Raka, namun menjaga jarak aman. "Pak Anwar mengundangku," jawabku singkat dan datar. "Cih, orang tua itu memang merepotkan," gerutu Raka sambil membetulkan kerah jasnya dengan gaya sok penting. "Pasti dia mau ceramah soal moral atau menyuruhku memberimu uang pesangon. Dengar ya, Maya, jangan harap aku akan membagi 1 sen pun uang warisan kakek padamu. Kamu tidak punya hak. Darah kakek mengalir di tubuhku, bukan tubuhmu." Aku menatapnya lurus tepat di manik mata. "Aku tidak butuh uangmu, Raka. Aku datang hanya untuk memenuhi undangan." "Baguslah kalau sadar diri," cibirnya. Dia kembali duduk dan mengangkat kakinya, menggoyangkan sepatu kulit barunya yang masih kaku. "Omong-omong, kamu tidur di mana semalam? Kolong jembatan? Atau terminal?" "Hahaha. Lihat, baru semalam pisah dariku, auramu sudah suram begitu." Belum sempat aku membalas, pintu ruangan Pak Anwar terbuka. Seorang staf muda mempersilakan kami masuk. Pak Anwar duduk di balik meja kerjanya yang besar dan penuh tumpukan berkas. Wajahnya serius, kacamata bacanya bertengger di ujung hidung. Dia tidak tersenyum saat Raka masuk dengan gaya selengean, tapi tatapannya melembut saat melihatku. "Silakan duduk," kata Pak Anwar. Raka langsung menghempaskan pantatnya di kursi, sementara aku duduk dengan tegak di sebelahnya. "Langsung saja ke intinya, Pak Anwar," potong Raka bahkan sebelum Pak Anwar sempat membuka mulut. Raka meletakkan kedua tangannya di atas meja, sikap yang sangat tidak sopan. "Saya sibuk. Banyak urusan bisnis yang harus saya urus setelah dana cair. Jadi, mana ceknya? Atau transfer sekarang saja biar cepat." Pak Anwar menatap Raka dari balik kacamatanya dengan tatapan tajam yang membuat nyali orang biasa menciut, tapi Raka terlalu bebal untuk merasakannya. "Raka," suara Pak Anwar tenang namun menusuk. "Wasiat kakekmu bukan sekadar bagi-bagi uang jajan. Ada amanah di dalamnya. Ada 2 orang tua yang harus kamu hormati." Iya, saya hormati." Raka memutar bola matanya malas. "Kakek orang baik, bla bla bla. Saya cucu kesayangannya. Sekarang, bacakan saja angka nominalnya biar sah." Pak Anwar menghela napas panjang, lalu mengambil sebuah amplop coklat besar yang disegel lilin merah. Dia membukanya perlahan, mengeluarkan dokumen tebal berlogo notaris resmi. "Baik, jika kamu tidak sabar, mari kita bacakan wasiat nomor 45W 2023 atas nama Wijaya Kusuma," ucap Pak Anwar. Dia mulai membaca bagian pembukaan, tentang tanggal pembuatan wasiat, identitas kakek, dan daftar aset. Raka mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja dengan tidak sabar. Kakinya bergerak-gerak gelisah. Dia sesekali melirik jam tangannya, lalu melirik ponselnya, mungkin sedang membalas pesan dari dealer mobil mewah yang sudah dia hubungi. Total aset likuid berupa dana tunai di Bank Sentral Asia sebesar 2.500 miliar rupiah, 2.500 miliar rupiah, baca Pak Anwar. "Yes." Raka menepuk meja dengan keras, matanya berbinar tamak. Dia menoleh padaku dengan seringai kemenangan. "Dengar itu, Maya, 2,5 miliar. Kamu seumur hidup kerja jadi budak korporat juga nggak akan pernah lihat uang segitu." Aku tetap diam, tanganku terpaut tenang di pangkuan. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena menanti momen palu godam itu jatuh. "Tunggu, saya belum selesai," potong Pak Anwar tegas. Suaranya memberat. "Ada syarat dan ketentuan khusus yang mengikat pencairan dana ini. Pasal 7 ayat 1. Raka mendengus. "Syarat apa sih? Paling cuma harus ziarah kubur tiap tahun kan? Gampang." Pak Anwar menatap Raka lekat-lekat, lalu membacakan kalimat berikutnya dengan intonasi yang sangat jelas dan lambat,
seolah ingin setiap kata menancap di otak Raka. Dana tersebut di atas akan diberikan sepenuhnya kepada cucu kandung saya, Raka Aditama, hanya jika pada saat wasiat ini dibacakan, dia masih berstatus sebagai suami sah dari Maya Puspita, hidup rukun dalam satu atap, dan tidak sedang dalam proses perceraian maupun pisah ranjang. Hening. Ruangan itu mendadak senyap. Suara AC yang mendengung pelan terdengar seperti suara mesin pesawat di telingaku. Senyum di wajah Raka belum sepenuhnya hilang, tapi matanya mulai berkedip bingung. Otaknya yang lambat sedang berusaha memproses kalimat itu. Maksudnya? Tanya Raka bodoh. Apa hubungannya sama Maya? Pak Anwar melanjutkan membaca, tidak mempedulikan kebingungan Raka. Pasal 7 ayat 2, kakek menyadari bahwa Raka memiliki sifat boros dan tidak stabil secara emosional. Oleh karena itu, kakek mempercayakan Maya Puspita sebagai kompas moral bagi Raka. Jika Raka menceraikan, meninggalkan, atau mengusir Maya, maka kakek menganggap Raka tidak lagi mampu memegang amanah harta ini. Wajah Raka mulai memucat. Warna merah kemenangan tadi luntur seketika, digantikan oleh warna abu-abu ketakutan. Tunggu dulu. Raka tergagap. Dia menunjuk kertas di tangan Pak Anwar dengan tangan gemetar. Itu pasti salah ketik. Mana mungkin kakek nulis begitu? Kakek sayang sama aku. Ini tulisan asli beliau, ditandatangani di atas materai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, jawab Pak Anwar dingin. Lalu pasal 7 ayat 3, jika syarat pada ayat 1 tidak terpenuhi, maka seluruh aset 2,5 miliar tersebut akan disumbangkan sepenuhnya ke panti asuhan Kasih Bunda. Dan kepada Raka Aditama, hanya akan diberikan santunan sebesar 5 juta rupiah, 5 juta rupiah, sebagai tanda kasih terakhir. 5 juta? Teriak Raka. Dia melompat berdiri dari kursinya, wajahnya kini merah padam karena panik. Ini gila. Ini penipuan. Pak Anwar sekongkol sama perempuan ular ini kan? Dia menunjuk wajahku dengan beringas. Pak Anwar menutup map itu dengan tenang. Jaga bicaramu, Raka. Saya hanya menjalankan amanah almarhum. Sekarang saya tanya padamu, di depan hukum, apakah kamu masih hidup rukun dengan Maya? Raka terdiam. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan air. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, melunturkan gel rambutnya yang berlebihan. Matanya liar bergerak ke sana kemari, mencari jalan keluar. Dia baru sadar. Semalam dia sudah mengusirku. Semalam dia sudah berkoar-koar menceraikanku. Dan yang lebih parah, dia sudah menggunakan uang yang belum dia miliki itu untuk membayar DP mobil dan meminjam uang pada rentenir online dengan jaminan warisan besok cair. Perlahan, Raka menoleh padaku. Tatapan jijik dan arogannya tadi lenyap tak berbekas. Yang ada kini hanyalah tatapan ketakutan murni. Tatapan seorang anak kecil yang baru saja memecahkan guci kesayangan ibunya. Mei. Suaranya bergetar, terdengar sangat menyedihkan. Maya, soal semalam itu, aku berdiri perlahan, merapikan blazerku. Aku menatapnya dengan ketenangan yang mematikan. Kenapa, Raka? Bukannya semalam kamu bilang kamu mau cari istri baru yang lebih cantik, dan bisa diajak senang-senang? Bukannya kamu bilang aku cuma benalu? Enggak, itu bercanda. Sumpah itu cuma emosi sesaat. Raka mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Dia terlihat panik setengah mati. Sayang, dengar dulu, kita kan belum cerai resmi. Kita masih suami istri sah, kan Pak Anwar? Sah kan? Jadi uangnya bisa cairkan? Raka menatap Pak Anwar penuh harap. Pak Anwar menatapku, memberikan kode bahwa keputusan ada di tanganku. Apakah aku akan mengaku bahwa kami masih rukun demi menyelamatkan Raka dan mungkin mendapatkan bagian uang itu? Atau aku akan menjatuhkan vonis mati untuk keserakahan suamiku? Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Aku merogoh tasku, mengeluarkan map gugatan cerai yang sudah kusiapkan, dan meletakkannya di atas meja Pak Anwar, tepat di sebelah wasiat kakek. Secara hukum negara mungkin belum ketuk palu, Pak Anwar, kataku lantang. Tapi secara agama dan fakta, Raka sudah menjatuhkan talak dan mengusir saya dari rumah semalam. Dan ini... Aku menunjuk map gugatanku,
adalah bukti bahwa saya juga sudah tidak sudi lagi menjadi istrinya. Tidak. Raka menjerit histeris, suaranya melengking memenuhi ruangan. Teriakan Raka yang memekakan telinga itu memantul di dinding-dinding ruang kerja Pak Anwar, menciptakan gema keputusasaan yang menyedihkan. Kata, tidak. Itu menggantung di udara, bercampur dengan suara napasnya yang memburu dan tidak beraturan. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah kini berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas wasiat yang tergeletak di meja. Pak Anwar tidak bergeming sedikit pun. Sebagai pengacara senior yang sudah makan asam garam kehidupan, drama seperti ini hanyalah tontonan biasa baginya. Dengan gerakan tenang yang kontras dengan kepanikan Raka, Pak Anwar mengambil map merah berisi gugatan cerai yang baru saja aku letakkan. Beliau membukanya sekilas, memeriksa kelengkapan dokumen di dalamnya, lalu mengangguk pelan ke arahku. Sebuah anggukan yang menyeratkan rasa bangga atas keberanianku. Dokumen ini sah, Maya. Kamu sudah menandatanganinya di atas materai, kata Pak Anwar, suaranya terdengar final seperti palu hakim yang diketuk. Dan dengan adanya pengakuan lisan Raka barusan, bahwa dia memang mengusirmu semalam, maka syarat mutlak dalam wasiat kakek Wijaya telah dilanggar. Raka gemetar hebat. Kakinya tampak lemas, seolah tulang-tulangnya baru saja dilolosi satu persatu. Dia merosot kembali ke kursinya, matanya menatap kosong ke arah Pak Anwar, lalu beralih padaku. Tatapan itu bukan lagi tatapan suami yang berkuasa, melainkan tatapan seorang pesakitan yang memohon pengampunan. Tapi Pak Anwar. Raka tergagap, keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran dari dahinya, membasahi kerah kemeja barunya. Ini pasti bisa dibicarakan, kan? Kakek tidak mungkin sekejam ini. Saya cucu kandungnya, darah dagingnya. Masa uang 2,5 miliar dikasih ke panti asuhan? Panti asuhan mana? Mereka orang asing. Saya keluarganya. Pak Anwar menatap Raka dengan sorot mata dingin di balik kacamatanya. Kakekmu tidak kejam, Raka. Beliau justru sangat bijaksana. Beliau tahu persis tabiatmu. Beliau tahu bahwa jika uang sebesar itu jatuh ke tanganmu tanpa ada yang mengontrol, kamu akan hancur. Dan Maya, Pak Anwar menunjukku dengan sopan, adalah satu-satunya rem yang beliau percayai untuk menahan laju kerusakanmu. Tapi kamu justru membuang rem itu. Saya hilaf, Pak. Sumpah, saya hilaf. Raka mencoba meraih tangan Pak Anwar di atas meja, tapi pengacara tua itu menarik tangannya menjauh. Raka beralih padaku, kali ini dia benar-benar turun dari kursinya dan berlutut di lantai yang berkarpet tebal. Dia memeluk kakiku. Aku tersentak mundur, merasa jijik dengan sentuhannya. Lepaskan, Raka. Mei, tolong aku, Mei. Raka merengek, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pemandangan ini sungguh menyedihkan. Lelaki yang semalam berdiri gagah di teras rumah sambil menghinaku, kini bersimpuh seperti pengemis. Tarik gugatan ini. Bilang sama Pak Anwar kalau kita baik-baik saja. Bilang kalau semalam kita cuma berantem kecil. Please, sayang. Demi masa depan kita. Uang itu ada di depan mata. Kita bisa beli rumah baru, mobil baru, kita bisa jalan-jalan ke Eropa seperti impianmu dulu. Aku menatap puncak kepala Raka. Dulu, aku mungkin akan luluh mendengar janjinya. Tapi hari ini, telingaku sudah kebal. Janji Raka hanyalah bual kosong yang dilapisi gula. Masa depan, kita, sudah tidak ada. Raka, jawabku datar. Masa depan yang kamu bicarakan semalam hanya melibatkan kamu dan istri baru, hayalanmu. Ingat, kamu bilang aku membosankan. Kamu bilang aku kucel. Kamu bilang kamu tidak butuh aku. Itu mulut sampahku yang bicara, Mei, bukan hatiku. Raka makin mengeratkan pelukannya di kakiku. Aku cinta mati sama kamu. Cukup, bentak Pak Anwar keras. Beliau berdiri, menekan tombol interkom di mejanya. Satpam, tolong ke ruangan saya sekarang. Ada tamu yang membuat keributan. Mendengar kata Satpam, Raka melepaskan pelukannya dan berdiri dengan panik. Dia menatap Pak Anwar dengan nyalang. Bapak mengusir saya? Saya cucu Wijaya Kusuma. Anda adalah cucu yang mengecewakan,
balas Pak Anwar tajam. Sesuai klausul, hak waris Anda hangus. Aset 2,5 miliar akan segera saya proses pemindah bukuan ke rekening Yayasan Panti Asuhan Kasih Bunda hari ini juga. Dan ini, Pak Anwar mengambil sebuah amplop tipis dari laci mejanya dan melemparkannya ke hadapan Raka. Hak Anda. Cek senilai 5 juta rupiah. Ambillah, dan pergilah dari sini sebelum saya panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Raka menatap amplop itu dengan tatapan nanar. 5 juta rupiah. Dari 2,5 miliar menjadi 5 juta. Penurunan yang lebih tajam dari jurang manapun. Tangannya gemetar saat mengambil amplop itu. Dia meremasnya kuat-kuat, wajahnya merah pada menahan amarah dan malu yang bercampur aduk. Kalian bersekongkol menjebakku. Desis Raka, matanya melotot liar padaku dan Pak Anwar bergantian. Kalian pasti selingkuh kan? Makanya si tua bangka ini membelamu. Lihat saja, aku akan tuntut kalian. Aku akan sewa pengacara yang lebih hebat. Silakan, tantang Pak Anwar tenang. Tapi ingat, sewa pengacara butuh uang. Dan uangmu cuma 5 juta. Kalimat itu menohok Raka tepat di ulu hati. Dia terdiam, sadar bahwa ancamannya tidak berbobot. Pintu ruangan terbuka, 2 orang satpam bertubuh kekar masuk dengan wajah garang. Bawa bapak ini keluar, perintah Pak Anwar. Raka mundur selangkah saat satpam mendekat. Dia menatapku untuk terakhir kalinya di ruangan itu. Tatapan penuh dendam, namun di baliknya ada ketakutan yang amat sangat besar. Kamu akan menyesal, Maya. Kamu akan menyesal membuangku. Aku sudah menyesal, Raka, jawabku pelan. Menyesal karena menghabiskan 5 tahun hidupku dengan orang yang salah. Raka diseret keluar oleh satpam, masih sambil mengumpat-umpat tidak jelas. Suaranya perlahan menghilang di lorong gedung. Sepeninggal Raka, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku menghembuskan napas panjang yang sedari tadi kutahan, bahuku merosot lemas. Rasanya seperti baru saja lari maraton. Kamu baik-baik saja, nak? Tanya Pak Anwar lembut, kembali menjadi sosok kebapakan. Aku mengangguk lemah, memaksakan seulas senyum. Saya lega, Pak. Sangat lega. Terima kasih sudah membantu saya menegakkan keadilan kakek. Kakekmu orang hebat. Dia sudah memprediksi ini. Pak Anwar menuangkan segelas air putih dan menyodorkannya padaku. Minumlah. Tenangkan dirimu. Setelah ini, proses perceraian akan berjalan. Saya akan pastikan tim hukum saya membantumu sampai tuntas tanpa biaya sepeser pun. Itu juga amanah kakek. Aku meneguk air itu, merasakan kesejukan mengalir di tenggorokanku. Namun, di luar sana, aku tahu Raka tidak akan merasakan kesejukan yang sama. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai untuknya. Sementara itu, di halaman gedung notaris, Raka berdiri mematung di bawah terik matahari. Dia menatap amplop di tangannya. 5 juta rupiah. Angka yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan kartu kreditnya bulan ini. Tiba-tiba, ponsel di saku jas mahalnya bergetar hebat. Bukan panggilan telepon, tapi rentetan notifikasi yang masuk bertubi-tubi karena dia baru saja mengaktifkan data selulernya. Ting! WhatsApp dari showroom mobil mewah. Siang Pak Raka. Mengingatkan pelunasan DP mobil sport 500 juta harus masuk jam 12 siang ini, ya agar unit tidak dilempar ke orang lain. Bukti transfer ditunggu. Ting. Email dari kartu kredit Platinum. Peringatan, tagihan Anda sebesar 45 juta rupiah telah jatuh tempo. Segera lakukan pembayaran untuk menghindari bunga dan denda keterlambatan. Ting. WhatsApp dari Budi teman kuliah. Bro, duit 50 juta yang lu pinjam kemarin janji balik hari ini kan? Jangan meleset ya, itu uang modal nikah gue. Kalau lu bohong, gue samperin ke rumah. Ting. Notifikasi aplikasi pinjaman online, pinjol, jatuh tempo hari ini. Bayar sekarang atau tim lapangan kami akan berkunjung ke kantor dan rumah Anda. Wajah Raka yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi abu-abu kehijauan. Perutnya mual. Lututnya goyah hingga dia harus berpegangan pada tiang lampu taman. Dia baru sadar apa yang telah dia lakukan dalam 24 jam terakhir, karena mabuk kepayang oleh bayangan warisan itu. Dia sudah memesan mobil mewah dengan janji bayar hari ini.
Dia sudah memborong baju-baju mahal dengan kartu kredit yang sudah over limit. Dia sudah meminjam uang sana-sini pada teman dan aplikasi pinjol dengan jaminan, besok cair 2,5 M. Total utangnya dalam semalam mencapai hampir 100 juta rupiah, belum termasuk komitmen DP mobil yang akan hangus jika tidak dibayar. Dan uang yang dia pegang hanyalah cek 5 juta rupiah. Raka mencoba meneleponku lagi dengan tangan gemetar hebat, hingga ponselnya hampir jatuh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator itu terdengar seperti vonis hukuman mati. Dia mencoba mengecek WhatsApp. Foto profilku yang biasanya bergambar kami berdua kini hilang, berganti menjadi siluet abu-abu. Statusku tak terlihat. Centang 1. Diblokir. Mampus aku. Desis Raka, suaranya tercekat di tenggorokan. Dia merosot duduk di trotoar panas, tidak peduli jas mahalnya kotor terkena debu. Orang-orang yang berlalu lalang menatapnya aneh, seorang pria berpakaian necis yang duduk melamun di pinggir jalan seperti orang gila. Dia telah kehilangan istrinya yang tulus, kehilangan warisan 2,5 miliar, dan kini dia berdiri di bibir jurang kebangkrutan dengan puluhan penagih utang yang siap menerkamnya. Satu-satunya jalan keluar yang dia pikirkan adalah mengejarku. Maya, istrinya. Kompas moralnya. Dia harus mendapatkan Maya kembali, bukan karena cinta, tapi karena dia butuh seseorang untuk membereskan kekacauannya, seperti yang selalu aku lakukan selama 5 tahun ini. Dengan sisa tenaga dan kewarasan yang ada, Raka bangkit. Dia menyetop ojek pangkalan dengan kasar. Ke gedung Menara Sentosa. Cepat, ngebut. Dia akan ke kantorku. Dia akan membuat keributan di sana jika perlu. Dia pikir dia masih bisa memanipulasiku di depan umum. Dia lupa, Maya yang dia kenal sudah mati semalam di teras rumah. Gedung perkantoran tempatku bekerja tampak sibuk seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang dengan kartu akses tergantung di leher, membawa kopi, dan berbicara tentang target serta rapat. Aku melangkah masuk lobi dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada saat aku keluar dari sana semalam. Meski mata masih sedikit bengkak, tapi langkahku mantap. Aku baru saja sampai di mejaku di lantai 12 dan mencoba fokus pada pekerjaan, ketika telepon di mejaku berdering. Itu dari resepsionis di lobi bawah. Mbak Maya, maaf mengganggu, suara resepsionis terdengar panik dan ragu. Ada suami Mbak di bawah. Dia maksa mau naik. Sudah ditahan sama Pak Asep dan tim keamanan, tapi dia teriak-teriak manggil nama Mbak. Suaranya kencang sekali, Mbak. Banyak orang yang lihat. Gimana ya? Aku memejamkan mata sejenak. Raka. Tentu saja dia akan datang. Dia bukan tipe orang yang menerima kekalahan dengan diam. Dia tipe orang yang akan membakar seisi hutan hanya karena kakinya tersandung ranting. Baik, Mbak. Saya turun sekarang. Tolong minta Pak Asep tahan dia di lobi, jangan biarkan dia naik ke lift. Jawabku tenang. Aku meletakkan gagang telepon. Beberapa rekan kerja di sekitarku mulai berbisik-bisik. Mungkin gosip tentang suami Maya yang membuat keributan di lobi sudah menyebar lewat grup WhatsApp kantor. Aku tidak peduli. Rasa malu itu sudah tidak ada artinya dibandingkan dengan kebebasan yang akan kurengkuh. Aku mengambil tas tanganku, memastikan map salinan gugatan cerai ada di dalamnya, lalu berjalan menuju lift. Setiap lantai yang kulewati saat lift turun terasa sangat lambat. Aku menggunakan waktu itu untuk menata hati. Ini akan menjadi pertemuan terakhir. Penutup dari buku kehidupan kami yang menyedihkan. Ting! Pintu lift terbuka di lantai dasar. Suara keributan langsung menyambut telingaku. Di tengah lobi yang megah dan berlantaikan marmer, Raka sedang menjadi tontonan. Dia dicegat oleh 3 orang satpam berbadan tegap. Penampilannya sudah jauh dari kata rapi. Jas barunya kusut, rambut klimisnya acak-acakan, dan wajahnya merah padam serta basah oleh keringat. Dia terlihat seperti orang yang sedang sakau atau gangguan jiwa. Lepaskan saya. Saya mau ketemu istri saya. Maya. Maya, teriak Raka sambil meronta-ronta. Saat dia melihatku keluar dari lift, matanya langsung berbinar liar. Maya, sayang. Dia menyentakkan badannya sekuat tenaga hingga terlepas dari pegangan salah satu satpam, lalu berlari ke arahku. Namun, sebelum dia bisa menyentuhku, Pak Asep,
Kepala keamanan sudah sigap menghalanginya lagi. Jangan mendekat, Pak, atau saya panggil polisi, tegas Pak Asep. Biarkan dia, Pak Asep, kataku tenang sambil mengangkat tangan. Aku berdiri sekitar 5 meter dari Raka, jarak yang cukup aman namun cukup dekat untuk melihat kehancuran di matanya. Lobi kantor mendadak hening. Para karyawan yang sedang istirahat makan siang, kurir paket, hingga resepsionis, semuanya menahan napas menyaksikan drama ini. Kami menjadi pusat perhatian. Raka, melihat aku memberinya kesempatan bicara, langsung menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Dia bersimpuh, berlutut, dan merangkak sedikit ke arahku. Pemandangan seorang pria berjas mahal yang mengemis di lantai lobi kantor elit sungguh ironis. Mei, maafkan aku, Mei. Isaknya. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Aku bodoh. Aku tolol. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Tolong, jangan ceraikan aku. Ayo kita pulang. Kita mulai dari awal lagi, ya? Aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja apa saja. Aku bakal jadi suami yang baik. Suaranya bergema di seluruh lobi, terdengar memilukan. Beberapa rekan kerja wanita tampak menatapku dengan iba, mungkin berpikir aku terlalu kejam. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi semalam. Mereka tidak tahu kata-kata setajam silet yang keluar dari mulut pria ini kurang dari 24 jam yang lalu. Aku menatapnya dingin. Tidak ada rasa iba. Hanya rasa lelah. Bangun, Raka. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lebih jauh lagi. Aku nggak mau bangun sebelum kamu maafin aku, teriak Raka histeris. Dia memukul-mukul dadanya sendiri. Aku hilaf, Mei. Itu setan yang bicara semalam. Aku sayang kamu. Kamu istriku. Kita sudah nikah 5 tahun, masa kamu mau buang aku begitu saja cuma gara-gara uang? Ah, dia mulai memutarbalikan fakta. Mencoba berperan sebagai korban, playing victim, di depan umum. Seolah-olah aku yang gila harta. Aku tersenyum sinis. Cuma gara-gara uang, katamu? Bukannya kamu yang mengusirku semalam karena merasa sudah kaya raya? Bukannya kamu yang bilang mau cari istri baru yang lebih muda dan cantik? Bukannya kamu yang melempar koper-koperku ke teras saat hujan badai? Suaraku tidak berteriak, tapi tegas dan lantang. Cukup keras untuk didengar oleh semua orang di lobi. Bisik-bisik orang di sekitar berubah arah. Kini mereka menatap Raka dengan tatapan jijik. Raka tercekat. Dia tidak menyangka aku akan membongkar aibnya di depan umum. Itu kan? Sudahlah, Raka, potongku. Aku membuka tasku, mengeluarkan amplop coklat berisi salinan gugatan cerai yang sudah didaftarkan oleh tim Pak Anwar secara online pagi ini. Aku melemparkan amplop itu ke hadapannya. Amplop itu mendarat tepat di depan lututnya. Ini jawaban atas semua permohonanmu, kataku. Proses hukum sudah berjalan. Pengacara kakek Wijaya yang akan mengurus semuanya. Kamu tidak perlu mencariku lagi. Jangan datang ke kantorku, jangan datang ke kos baruku, dan jangan hubungi aku. Raka menatap amplop itu dengan horor. Dia mengambilnya dengan tangan gemetar, membukanya, dan membaca judul dokumen di dalamnya. Gugatan cerai. Tangisannya pecah lagi. Kali ini lebih keras, meraung-raung seperti binatang yang terluka. Jangan Aan. Maya, jangan lakukan ini. Aku punya utang banyak. Mei, teman-temanku ngejar aku. Showroom mobil ngejar aku. Kalau kamu tinggalin aku mati, Mei. Aku bisa dipenjara. Siapa yang bayar utang-utangku kalau bukan kamu? Akhirnya, kejujuran itu keluar juga. Kerumunan di lobi menahan napas kaget. Jadi ini alasannya? Bukan karena cinta, tapi karena dia butuh mesin ATM untuk membayar utang-utang kebodohannya. Aku menggeleng pelan, merasa semakin yakin dengan keputusanku. Itu bukan urusanku lagi, Mas. Kamu yang berhutang, kamu yang bayar. Kamu kan lelaki dewasa. Kamu juga baru dapat warisan 5 juta, kan? Pakai saja uang itu. 5 juta mana cukup? Jerit Raka putus asa. Mei, tolonglah. Sekali ini saja. Bayarin utangku dulu, habis itu terserah kamu. Aku mohon.
Dia mencoba maju lagi untuk memegang kakiku, tapi Pak Asep menendang pelan bahunya agar menjauh. Mundur, Pak. Aku menatap Raka untuk terakhir kalinya. Sosok yang dulu kucintai kini tak lebih dari orang asing yang menyedihkan. Tidak ada lagi rasa benci, hanya rasa kasihan yang hampa. Selamat tinggal, Raka. Nikmati kekayaan barumu, ucapku menutup percakapan. Tanpa menunggu jawabannya, aku membalikkan badan. Langkah kakiku berbunyi klak-klak-klak di lantai marmer, menjauh dari pusat keributan. Aku berjalan menuju lift, menekan tombol naik, dan berdiri tegak dengan punggung lurus. Di belakangku, aku masih bisa mendengar Raka meraung-raung memanggil namaku, disusul suara satpam yang menyeretnya paksa keluar dari gedung. Maya, jangan tinggalkan aku. Maya aku hancur tanpamu. Kembali. Pintu lift tertutup perlahan, memotong suara teriakan histeris itu. Hening. Hanya ada aku dan pantulan wajahku di dinding lift besi. Aku melihat diriku di cermin. Air mata menetes satu bulir di pipiku. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata pelepasan. Beban seberat gunung yang kupikul selama 5 tahun akhirnya runtuh. Aku bebas. Aku benar-benar bebas. Di bawah sana, Raka mungkin sedang jatuh ke dasar neraka dunia yang dia ciptakan sendiri. Tapi di sini, di dalam lift yang membawaku naik, aku merasa seperti sedang terbang menuju langit yang baru. Aku kembali ke meja kerjaku dengan perasaan yang sulit dijabarkan. Ada rasa lega yang membuncah karena kebenaran telah terungkap di kantor notaris tadi, namun ada juga sisa-sisa adrenalin yang membuat tanganku sedikit gemetar saat menyentuh keyboard komputer. Layar monitor di depanku menampilkan deretan angka dan grafik laporan bulanan, tapi pikiranku masih tertinggal di ruangan Pak Anwar. Bayangan wajah Raka yang berubah dari arogan menjadi pengemis hina terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Baru sekitar 15 menit aku mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan, telepon interkom di mejaku berdering nyaring. Lampu indikatornya berkedip merah, menandakan panggilan dari lobi resepsionis. Perasaanku mendadak tidak enak. Halo, dengan Maya, jawabku pelan. Mbak Maya. Suara Rini, resepsionis kantor yang biasanya ceria, kini terdengar panik dan bergetar ketakutan. Maaf sekali mengganggu, Mbak. Tapi, di bawah ada suami Mbak, Pak Raka. Aku memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang. Dia memaksa masuk. Rini? Bukan cuma memaksa, Mbak. Dia mengamuk. Bisik Rini, suaranya terdengar seperti sedang bersembunyi di balik meja resepsionis. Dia berteriak-teriak memanggil nama Mbak Maya. Pak Asep dan tim keamanan sudah mencoba menahannya di pintu putar. Tapi Pak Raka malah mendorong mereka, dan sekarang sedang membuat keributan di tengah lobi. Banyak tamu klien yang ketakutan, Mbak. Pihak manajemen gedung sudah mengancam akan memanggil polisi kalau dia tidak bisa ditenangkan. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena cinta, bukan karena rindu, tapi karena rasa malu yang menjalar panas hingga ke telinga. Raka benar-benar tidak tahu diuntung. Setelah semua penghinaan yang dia lontarkan padaku semalam, setelah dia mengusirku seperti anjing kurap dari rumah yang kubayar cicilannya, sekarang dia datang ke tempat kerjaku untuk menghancurkan sisa-sisa harga diriku? Baik, Rini. Saya turun sekarang, kataku tegas. Tolong bilang ke Pak Asep, tahan dia. Jangan biarkan dia naik ke lantai atas apapun yang terjadi. Saya tidak mau dia menginjakkan kaki di ruang kerja saya. Baik, Mbak. Hati-hati ya, Mbak. Aku meletakkan gagang telepon dengan kasar. Beberapa rekan kerja di kubikel sebelah mulai menoleh. Dina, teman semejaku yang paling dekat denganku, menatapku dengan wajah cemas. Ada apa? Mei, mukamu pucat banget, tanya Dina. Aku meraih tas tanganku, memastikan map coklat berisi salinan gugatan cerai yang sudah didaftarkan tim hukum Pak Anwar pagi tadi ada di dalamnya. Map itu terasa berat, bukan karena bobot kertasnya, tapi karena bobot keputusan hidup yang ada di dalamnya. Raka ada di bawah, Din. Dia bikin ribut, jawabku singkat sambil merapikan blazerku. Ya ampun, perlu aku panggil teman-teman cowok buat nemenin kamu turun? Tawar Dina, setengah berdiri dari kursinya. Aku menggeleng sambil tersenyum tipis. Senyum yang getir. Nggak perlu, Din. Ini urusanku.
Aku harus mengakhirinya sendiri. Kalau aku bawa teman, dia malah akan semakin merasa menjadi korban yang dikeroyok. Biar aku hadapi dia. Aku berjalan menuju lift. Langkahku menggema di lorong kantor yang berkarpet tebal. Setiap langkah terasa seperti detak jam yang menghitung mundur menuju ledakan. Di dalam lift yang berdinding cermin, aku menatap pantulan diriku. Wanita di cermin itu terlihat lelah. Ada kantung mata yang tak bisa disembunyikan oleh concealer. Tapi, mata itu tidak lagi menyiratkan ketakutan seperti 5 tahun terakhir. Mata itu kini menyala dengan tekad yang dingin. Ting! Pintu lift terbuka di lantai dasar. Suara keributan langsung menampar telingaku bahkan sebelum aku melangkah keluar sepenuhnya. Lobi kantor yang biasanya tenang dengan alunan musik instrumental piano, kini riuh rendah oleh suara teriakan parau seseorang. Di tengah lobi yang megah berlantaikan marmer putih itu, Raka sedang menjadi tontonan gratis. Penampilannya sungguh mengenaskan. Jas abu-abu mengkilap yang tadi pagi dia banggakan di kantor notaris, jas yang dia beli dengan utang, kini tampak kusut masai. Salah satu kancingnya lepas. Dasinya miring, melilit lehernya seperti jerat gantung diri. Rambutnya yang tadi pagi klimis karena gel berlebihan, kini acak-acakan, mencuat kesana kemari seperti orang gila yang baru bangun tidur di pinggir jalan. Dia sedang bergulat dengan 2 orang satpam berbadan tegap. Lepaskan saya. Saya mau ketemu istri saya. Kalian gak tahu siapa saya? Saya cucu Wijaya Kusuma, teriak Raka dengan suara serak yang menyakitkan. Para tamu yang sedang duduk di sofa lobi, kurir paket, hingga resepsionis, semuanya menatap Raka dengan pandangan campur aduk, antara takut, jijik, dan kasihan. Saat matanya menangkap sosokku yang baru keluar dari lift, Raka mendadak berhenti meronta. Satpam yang memeganginya sedikit melonggarkan cengkeraman, karena terkejut dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Maya. Panggilnya. Suaranya berubah drastis, dari teriakan marah menjadi rengekan menyedihkan. Maya. Sayang. Dia menyentakkan badannya sekuat tenaga, berhasil melepaskan diri dari pegangan Pak Asep, lalu berlari terhuyung-huyung ke arahku. Namun, sebelum dia bisa mencapai jarak 2 meter dariku, Pak Asep dan anggotanya kembali sigap menghalanginya. Mundur. Pak, jangan mendekat. Bentak Pak Asep sambil merentangkan tangan, melindungi aku di belakang punggungnya. Biarkan dia, Pak Asep, kataku tenang. Suaraku tidak keras, tapi cukup berwibawa untuk membuat Pak Asep menoleh. Biarkan dia bicara. Saya ingin semua orang di sini tahu apa yang sebenarnya terjadi, supaya tidak ada fitnah di kemudian hari. Pak Asep ragu sejenak, lalu perlahan menurunkan tangannya dan mundur selangkah, memberikanku ruang untuk berhadapan langsung dengan suamiku, atau calon mantan suamiku. Lobi menjadi hening. Sangat hening. Semua orang menahan napas, menanti babak drama ini bergulir. Raka, melihat kesempatannya terbuka, langsung menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Dia tidak peduli celana bahan mahalnya kotor. Dia berlutut, lalu merangkak mendekatiku seperti seorang hamba sahaya di hadapan ratu. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata, hidungnya merah, matanya bengkak. Mei, maafkan aku, Mei. Isaknya. Tangannya mencoba meraih ujung sepatuku, tapi aku memundurkan kakiku selangkah, menolak disentuh. Aku salah, Mei. Aku bodoh. Aku tolol. Tolong jangan begini. Ayo kita pulang, sayang. Kita bicarakan ini baik-baik di rumah. Jangan di sini, aku malu. Malu? Ulangku dengan nada datar, namun tajam menusuk. Kamu bilang kamu malu. Raka? Kemarin malam, saat kamu melempar koper-koperku ke teras di tengah hujan badai, apakah kamu malu dilihat tetangga? Saat kamu meneleponku dan berteriak bahwa kamu tidak butuh istri gila kerja sepertiku, apakah kamu malu? Raka mendongak, matanya membelalak panik. Dia tidak menyangka aku akan mengungkit kejadian itu di depan umum. Dia melirik ke kiri dan kanan, melihat kerumunan orang yang mulai berbisik-bisik. Itu kan aku lagi emosi, Mei. Aku lagi mabuk euforia. Dalihnya cepat, mencoba mencari pembenaran. Kamu kan tahu aku, Mei. Mulutku memang sampah, tapi hatiku sayang sama kamu. Aku cinta mati sama kamu. 5 tahun kita nikah,
Masa kamu tega buang aku begitu saja cuma gara-gara satu kesalahan? Aku tertawa. Tawa yang hambar dan kering. Satu kesalahan? Raka, sadarlah. Kejadian semalam bukan satu kesalahan. Itu adalah puncak gunung es dari 5 tahun kesabaranku. 5 tahun aku membiayai hidupmu. 5 tahun aku membayar cicilan rumah yang sertifikatnya atas namamu. 5 tahun aku menanggung hinaan ibumu yang bilang aku pembawa sial bagi karirmu. Dan balasannya apa? Begitu kamu merasa punya uang, hal pertama yang kamu lakukan adalah membuangku. Aku hilaf, Mei. Sumpah demi Tuhan aku hilaf. Raka memukul-mukul dadanya sendiri dengan dramatis. Itu godaan setan. Sekarang aku sadar, uang itu nggak ada artinya tanpa kamu. Aku rela miskin asal sama kamu, Mei. Tolonglah, cabut gugatan cerai itu. Bilang sama Pak Anwar kalau kita masih saling mencintai. Kata-katanya terdengar begitu manis jika saja aku tidak tahu fakta di baliknya. Jika saja aku tidak melihat tumpukan pesan tagihan di ponselnya tadi pagi. Aku menatapnya dengan tatapan meneliti. Kamu minta balikan karena cinta, atau karena kamu butuh uang untuk bayar utang-utang yang kamu buat dalam 24 jam terakhir? Wajah Raka membeku. Tangisannya terhenti sesaat, tergantikan oleh ekspresi terkejut seolah-olah dia baru saja ditampar hantu. Babayar utang apa? Aku nggak punya utang. Elaknya tergagap, matanya bergerak liar menghindari tatapanku. Jangan bohong lagi, Raka, potongku tegas. Suaraku meninggi, membuat gema di lobi. Aku tahu kamu sudah DP mobil sport 500 juta kan? Aku tahu kamu sudah gesek kartu kredit sampai limit habis buat beli baju-baju mahal ini kan? Dan aku yakin, kamu pasti sudah pinjam uang ke teman-temanmu atau bahkan pinjaman online dengan jaminan warisan cair besok. Benar kan? Kerumunan di lobi tersentak kaget. Suara gasps terdengar dari beberapa arah. Kini, simpati mereka sepenuhnya hilang, berganti dengan tatapan jijik pada sosok lelaki parasit di hadapanku. Raka gemetar hebat. Kebohongannya telanjang bulat di depan umum. Dia tidak bisa lagi bersembunyi. Pertahanannya runtuh seketika, berganti menjadi kepanikan murni yang egois. Iya benar. Aku punya utang banyak. Teriak Raka akhirnya, menyerah pada kepura-puraannya. Dia kembali bersujud, kali ini lebih histeris. Dia mencengkeram lantai marmer hingga kukunya memutih. Kalau kamu tinggalin aku sekarang, aku mati, Mei. Aku bisa dipenjara. Debt collector bakal bunuh aku. Kamu tega lihat suamimu mati konyol? Tolonglah, Mei, bayarin dulu utang-utangku. Kamu kan tabungannya banyak, kamu kan baru dapat bonus kantor. Bayarin dulu, habis itu terserah kamu mau apain aku. Aku mohon. Aku menggeleng pelan, merasa mual melihat betapa rendahnya harga diri laki-laki ini. Ternyata, dia mencariku bukan karena menyesal telah kehilangan istri, tapi karena dia kehilangan mesin ATM-nya. Dia takut menghadapi konsekuensi dari keserakahannya sendiri, dan seperti biasa, dia ingin bersembunyi di balik rok istrinya. Cukup sudah. Aku membuka tasku perlahan. Mengeluarkan amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan. Dengan gerakan tenang, aku melemparkan amplop itu ke hadapannya. Amplop itu mendarat tepat di depan wajahnya yang basah oleh air mata buaya. Itu apa? Tanya Raka dengan suara gemetar. Itu salinan gugatan cerai, jawabku dingin. Dan di dalamnya, aku juga menyertakan surat pernyataan pelepasan hak harta Gonogini. Aku tidak minta sepeser pun darimu, dan aku juga tidak akan menanggung sepeser pun utangmu. Mulai detik ini, urusan finansialmu adalah urusanmu sendiri. Sesuai wasiat kakek Wijaya, kamu dapat 5 juta rupiah, kan? Pakai uang itu. Cukupkanlah. 5 juta? Raka menjerit, suaranya melengking seperti banshee. 5 juta buat bayar bunga pinjol aja nggak cukup. Maya, kamu mau bunuh aku pelan-pelan? Kamu yang membunuh dirimu sendiri. Raka, balasku. Aku menatap Pak Asep. Pak, tolong bawa orang ini keluar. Dia mengganggu ketertiban kantor. Siap, Bu Maya. Pak Asep memberi kode pada 2 anggotanya. Ketiga satpam itu maju serentak, mencengkeram lengan dan bahu Raka, memaksanya berdiri.
Raka meronta-ronta sekuat tenaga. Kakinya menendang-nendang udara, mulutnya terus meneriakkan namaku dan sumpah serapah bergantian. Maya, jangan pergi. Dasar istri durhaka. Kualat kamu nanti. Maya tolong aku. Aku berbalik badan. Tidak menoleh sedikitpun meski teriakan itu menyayat hati. Aku berjalan kembali menuju lift dengan punggung tegak lurus. Setiap teriakan Raka yang semakin menjauh di belakangku terasa seperti rantai besi yang putus satu persatu dari kakiku. Pintu lift terbuka. Aku masuk dan menekan tombol lantai 12. Saat pintu besi itu perlahan menutup, aku melihat sekilas wajah Raka yang sedang diseret keluar pintu utama. Wajah yang penuh ketakutan, amarah, dan keputusasaan. Itu adalah kali terakhir aku melihat wajah suamiku dalam jarak dekat. Klik. Pintu lift tertutup rapat. Keheningan kembali menyelimuti, hanya ada dengungan halus mesin lift yang membawaku naik. Aku menyandarkan punggungku ke dinding lift. Kakiku terasa lemas seketika. Aku merosot pelan hingga jongkok di sudut lift, menutup wajahku dengan kedua tangan. Bukan, aku tidak menangis karena sedih. Aku menangis karena guncangan emosi yang luar biasa. Rasanya seperti baru saja selamat dari kecelakaan maut tanpa luka sedikit pun. Selamat tinggal, Raka, bisikku di antara jemari. Selamat tinggal masa lalu. 3 bulan kemudian. Matahari sore bersinar lembut, menyusup lewat celah-celah daun pohon beringin di halaman pengadilan agama. Aku melangkah keluar dari gedung itu dengan sebuah map hijau di tangan. Akta cerai. Dokumen resmi yang menyatakan bahwa aku, Maya Puspita, kini kembali berstatus lajang. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Raka tidak pernah hadir dalam satupun sidang mediasi. Menurut kabar yang didengar pengacara dari pihak Pak Anwar, Raka tidak berani menampakkan batang hidungnya di tempat umum karena dikejar-kejar banyak pihak. Surat panggilannya selalu kembali karena alamat rumah kami, yang kini sudah disita ban karena Raka diam-diam menjaminkannya, sudah kosong melompong. Aku berjalan menuju area parkir, tempat sebuah mobil city car sederhana berwarna putih terparkir manis. Itu mobil baruku. Bukan mobil mewah, tapi aku membelinya dengan uang hasil keringatku sendiri, dari bonus besar yang kuterima setelah proyekku di kantor sukses besar bulan lalu. Tanpa Raka yang selalu menggerogoti gajiku, ternyata aku bisa menabung dengan sangat cepat. Mbak Maya. Sebuah suara memanggilku. Aku menoleh dan melihat Pak Anwar berdiri di dekat mobilnya, tersenyum ramah. Beliau sengaja datang hari ini untuk menemaniku mengambil akta, memastikan semuanya berjalan lancar. Selamat sore, Pak Anwar, sapaku, mencium tangan beliau dengan takzim. Wajahmu cerah sekali, nak. Beda jauh dengan 3 bulan lalu saat di kantor saya. Puji Pak Anwar tulus. Aku tersenyum lebar. Alhamdulillah, Pak. Beban itu sudah hilang sepenuhnya. Hidup rasanya jauh lebih ringan. Oh ya, ada titipan untukmu. Pak Anwar merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop surat yang agak kumal. Ini datang ke kantor saya minggu lalu. Tidak ada nama pengirimnya, tapi dari tulisan tangannya, saya tahu ini dari siapa. Saya pikir kamu berhak membacanya, atau membuangnya. Terserah kamu. Aku menerima surat itu. Jantungku berdesir pelan mengenali tulisan cakar ayam di sampulnya. Tulisan Raka. Terima kasih, Pak. Akan saya baca nanti. Pak Anwar mengangguk. Satu kabar lagi. Yayasan Kasih Bunda mengundangmu akhir minggu ini. Asrama baru yang dibangun dari warisan kakek sudah jadi. Mereka ingin menamainya Graha Wijaya Smaya. Mereka ingin kamu yang meresmikannya. Mataku memanas. Saya? Tapi itu uang kakek. Kakek yang memberi uangnya, tapi kamu yang menyelamatkan uang itu, Maya. Kalau kamu tidak jujur waktu itu, kalau kamu memilih berkomplot dengan Raka, uang itu sudah habis untuk judi atau hura-hura. Kamu pahlawan sebenarnya, kata Pak Anwar tegas. Setelah berpamitan, aku masuk ke dalam mobilku. Aku meletakkan surat dari Raka di pangkuan. Ragu sejenak, namun rasa ingin tahu mengalahkanku. Aku merobek ujung amplop dan mengeluarkan kertas lecek di dalamnya. Surat itu ditulis dengan pensil, di atas kertas sobekan buku tulis murah. Maya, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu.
Aku menulis ini di sebuah kontrakan petak di pinggiran Bekasi. Aku kerja serabutan sekarang, kadang jadi kuli panggul di pasar, kadang jadi tukang parkir. Jas mahalku sudah lama ku jual buat makan. Tiap malam aku mimpi buruk. Aku mimpiin kamu. Mimpiin saat kamu masakin aku nasi goreng, saat kamu pijitin punggungku pas aku capek main game. Aku bodoh banget. Mei, aku punya berlian di tanganku, tapi aku buang demi mengejar batu kali yang kukira emas. Teman-temanku yang dulu kupameri, mereka semua memblokir nomorku. Keluargaku, ibu malu mengakuiku karena dikejar debt collector sampai ke rumahnya. Cuma kamu yang dulu bertahan. Aku nggak minta balikan. Aku tahu aku nggak pantas. Aku cuma mau bilang, kamu benar. Uang 2,5 miliar itu memang racun buatku. Kalau aku pegang uang itu, mungkin aku sudah mati overdosis atau kecelakaan karena sombong. Kehilangan uang itu adalah hukuman, tapi kehilangan kamu adalah neraka. Maafkan aku, Maya. Raka, suamimu yang tak berguna. Aku membaca surat itu 2 kali. Tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit hati itu sudah sembuh, digantikan oleh rasa damai yang aneh. Raka akhirnya mendapatkan pelajaran hidup terbesarnya, meski harganya sangat mahal. Aku melipat surat itu rapi-rapi, lalu memasukkannya kembali ke amplop. Aku tidak akan membalasnya. Tidak perlu. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran, bukan tempat untuk kembali pulang. Aku menyalakan mesin mobil. Lagu favoritku mengalun dari radio. Aku melihat ke kaca spion, menatap mataku sendiri. Mata itu kini bersinar, penuh harapan, penuh kebanggaan. Aku bukan lagi istri yang teraniaya. Aku bukan lagi wanita yang menunggu dijemput di lobi kantor dengan cemas. Aku adalah Maya. Wanita yang memegang kendali penuh atas setir kehidupannya sendiri. Kuinjak pedal gas, dan mobilku melaju membelah jalanan Jakarta, meninggalkan gedung pengadilan di belakangku. Di depan sana, langit sore berwarna jingga keemasan membentang luas, seindah masa depanku yang baru saja dimulai.